Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Novitri, NIM 81114210029 dari Rombel 1, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Saya akan menjawab soal UTS Etika Profesi Hukum nomor 1 mengenai hubungan etika sebagai salah satu cabang filsafat. Nah, filsafat etika sendiri merupakan suatu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia yang baik dan buruk. Dasar filsafat etika yaitu etika individual itu sendiri. Nah, etika bermaksud untuk membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu dipertanggungjawabkan. Kemudian yang pertama, hubungan etika dengan ilmu filsafat menurut Ibnu Sina seperti indera bersama, estimasi, dan rekoleksasi yang menolong jiwa manusia untuk memperoleh konsep-konsep dan ide-ide dari alam sekelilingnya. Jika manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum ia berpisah dengan badan, maka ia selamanya akan berada dalam kesenangan. Jika ia berpisah dengan badan, dalam keadaan tidak sempurna, ia selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu. Ia hidup dalam keadaan menyesal dan terkutuk untuk selama-lamanya di akhirat. Nah, itu merupakan suatu pandangan dari Ibnu Sina. Kemudian, etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama dalam hidupnya. Nah, etika sendiri itu membahas tentang baik buruk, seperti yang didefinisikan. Etika membahas mengenai baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Kemudian, etika sendiri mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma, dan etika sendiri menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar maupun dari dalam, supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Nah, di sini dijelaskan juga ya, di mindmapnya dijelaskan juga mengenai pembagian-pembagian dari etika sebagai salah satu cabang filsafat. Ada 5 pembagian, yang pertama adalah deskriptif, kemudian normatif, kemudian juga deontologi, dan keempat adalah teleologi, dan yang terakhir adalah etika keutamaan. Kemudian kita beralih. Nah, klasifikasi etika. Jadi etika ini diklasifikasikan seperti yang saya jelaskan sebelumnya menjadi 5. Yang pertama adalah normatif. Jadi etika normatif ini sebagai suatu kajian terhadap ajaran norma baik buruk sebagai suatu fakta. Tidak perlu mengajukan alasan rasional terhadap ajaran itu. Cukup merefleksikan mengapa hal itu sebagai suatu keharusan. Dan etika normatif sendiri ini dibagi menjadi 2, yaitu etika khusus dan etika umum. Kalau misalnya etika umum membicarakan tentang kebaikan secara umum, maka etika khusus membicarakan pertimbangan baik buruk dalam bidang tertentu atau secara khusus. Nah, contohnya adalah etika yang bersifat individual seperti kejujuran, kemudian disiplin, dan tanggung jawab. Kemudian ada juga etika deskriptif. Jadi etika deskriptif ini membicarakan mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Contohnya adalah mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama, berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Kemudian ada juga yaitu etika teleologi. Jadi etika teleologi ini
Menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Nah, tindakan tersebut itu dinilai baik apabila bertujuan baik dan mendatangkan suatu akibat baik. Jadi, terhadap pernyataan bagaimana harus bertindak dalam situasi konkret tertentu, jawaban teleologi adalah pilihan tindakan yang membawa akibat baik. Kemudian ada juga di sini etika deontologi. Jadi etika deontologi ini adalah tindakan dikatakan baik bukan karena tindakan itu mendatangkan akibat baik, melainkan berdasarkan tindakan itu baik untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, eh, suatu tindakan dinilai buruk secara moral karena tindakan itu memang buruk secara moral sehingga tidak menjadi kewajiban kita untuk melakukan. Jadi etika deontologi tindakan dianggap baik karena tindakan itu memang baik pada dirinya sendiri sehingga merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, yang terakhir adalah etika keutamaan. Etika keutamaan ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasarkan penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan diri dan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih atas